Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya NW, NW iman dan takwa. Pokoknya NW, NW iman dan takwa. Pokoknya NW, NW iman dan takwa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna hutubatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna hutubatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna hutubatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bukuna Islam Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, pendiri Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Bukuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihan Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, memanjangkan umur beliau, agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan jajaran anggota Dewan Musyawarah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, di sini hadir Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting. Yang saya hormati pimpinan Badan Otonom Organisasi Nahdlatul Wathon, pimpinan lembaga organisasi Nahdlatul Wathon, rekan-rekan Masyaihul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur, para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tiap minggu kami bisa hadir, bisa rauh di tempat ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, menghadiri pengajian silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Pada hari ini kita diberi kesehatan, itu yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak sehat, namun tidak sehat, kita datang gitu. Karena kita diberi kesehatan, akhirnya kita hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Maulana Syekh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon meninggalkan kita banyak tempat kita mencari keberkahan, tempat kita mencari ilmu, tempat kita mencari pahala, tempat kita mencari sahur kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Maulana Syekh banyak meninggalkan seperti majelis-majelis seperti niki, majelis taklim, majelis ilmu, majelis dakwah, madrasah, sekolah dan lain sebagainya. Yang paling besar yang beliau tinggalkan adalah organisasi Nahdlatul Wathon. Organisasi Nahdlatul Wathon untuk menaungi seluruh apapun yang sudah didirikan oleh Minida Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ini Maulana Syekh dari sejak mendirikan madrasah NBDI, madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon selalu berpegang kepada aturan, baik itu aturan negara dan lain sebagainya. Beliau selalu berpegang dan beliau selalu membuat aturan. Semua apapun yang beliau dirikan, yang beliau buat selalu mempunyai aturan. Itulah pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, kita semua harus bersyukur menjadi murid-murid beliau. Kita semua harus bersyukur menjadi warga Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon adalah organisasi yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh dengan dasar ketaatan beliau, dengan dasar
Sami'na wa ta'nanya beliau kepada guru beliau Syekh Hasan Masyad. Beliaulah guru beliau yang menyuruh Nini Maulana Syekh untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Itulah makanya organisasi Nahdlatul Wathon sering kita sampaikan mempunyai banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Cuma kalau kita mau meneliti satu persatu sangat banyak, ya tidak bisa kita meneliti satu persatu. Karena dasar pendiriannya sangat luar biasa. Karena ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan Nini Maulana Syekh kepada guru beliau Syekh Hasan Masyad. Akhirnya beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Organisasi lain didirikan oleh tokoh-tokoh yang luar biasa juga, kayak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah didirikan oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Semua pendiri organisasi itu bersekolah di tempat yang sama dengan Nini Maulana Syekh. Cuma bedanya Nini Maulana Syekh mendirikan organisasi niki atas dasar ketaatan beliau kepada guru beliau. Sudah barang tentu kita semua sebagai warga Nahdlatul Wathon harus benar-benar taat kepada aturan organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, kelompok kami yang masih berada di organisasi Nahdlatul Wathon yang mengucapkan tahfidz, kelompok kami masih bersama Nini Maulana Syekh di garis beliau di organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon dari zaman berdirinya dulu sangat banyak ujian, mulai dari zaman penjajahan dan terus sampai saat ini. Sangat banyak ujian dari luar, dari dalam dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Nahdlatul Wathon selalu berjalan karena dijaga oleh wali-wali Allah, mulai dari Syekh Hasan Masyad, Syekh Amin Al-Qutbi dan guru-guru beliau semua bersama Nini Maulana Syekh selalu menjaga organisasi Nahdlatul Wathon tercinta. Sudah barang tentu kita semua sebagai murid-murid beliau, sebagai generasi penerus beliau harus selalu taat, harus selalu menjaga muruah dari organisasi Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Nahdlatul Wathon sudah disampaikan di pengajian, sudah disampaikan juga oleh Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Sering yang sampaikan di majelis dakwah Hamzah Wali 2 juga, bahwa apapun yang kita kerjakan di Nahdlatul Wathon harus didasari dari hati. Harus didasari dari hati. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jam'ah, beliau berkata, la yasihu ilmu allazi huwa ibadatul qalbi illa bi taharatihi an khabisis sifati. Ilmu sebagai ibadah hati tidak akan pernah membuat pemiliknya menjadi benar, kecuali ia mensucikan hatinya atau membersihkan hatinya dari sifat yang buruk, dari sifat yang buruk. Sudah jelas. Apapun itu mulai dari hati. Makanya yang tunas kita semua warga Nahdlatul Wathon, maupun santri, santriwati, tulab, tholibat, untuk bersama-sama mulai dari bersekolah sampai nanti berjuang di Nahdlatul Wathon, hatinya yang penting. Hatinya. Kita perbaiki hati kita dulu, kita bersihkan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik, agar berjuang di Nahdlatul Wathon itu kita bersama-sama bisa seayun selangkah. Sering dia sampaikan juga, berjuang di Nahdlatul Wathon jangan ada ego di antara kita. Karena begitu kita masuk dalam berjuang di Nahdlatul Wathon, kita harus mengikuti aturan yang ada. Kita siap berada di sebuah organisasi, berarti kita siap mengikuti aturan. Niki para santri, santriwati yang ada di pondok pesantren niki, pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan niki, yang meletakkan batu pertamanya oleh Nida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Harus santri-santrinya ini harus benar-benar menata hatinya, memperbaiki hatinya agar benar-benar mendapat ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu dari gurunya insya Allah tersambung sampai Nida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pondok pesantren ini juga punya aturan. Jelas santri-santriwatinya juga taat kepada aturan. Coba sekarang santri dan santriwati yang berada di pondok ini tidak taat aturan.
Berjalan tidak pada ini? Tidak. Begitu juga organisasi Nahdlatul Wathon. Di saat kita siap berorganisasi, kita harus taat kepada aturan. Supaya umur dan perjalanan organisasi itu panjang dan baik. Berjalan dengan baik, sesuai dengan pakayunan pendirinya. Ini dah Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di dalam wasiat beliau juga sudah dijelaskan, sudah dipaparkan bagaimana kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga ada aturannya. Ada nama Dewan Mustasar pemberi restu. Alhamdulillah, semenjak yang dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, terpilih di Muktamar ke-14 di Mataram sampai hari ini. Apapun keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon selalu atas restu dari Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Apapun itu kebijakan dari Rois Am juga dilanjutkan, dieksekusi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Niki ada hadir Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon yang selalu apapun kebijakan dari UMNA pasti melalui Khatib Am. Walaupun UMNA sebagai Rois Am adalah umid yang sendiri yang tidak mau langsung, yang selalu memakai aturan organisasi, dia mengajukan melalui Khatib Am. Khatib Am ke UMNA, UMNA Khatib Am ke Tiang, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang langsung, tidak ada yang langsung. Itulah kita berorganisasi, kita harus siap diatur. Sama dengan kemarin masalah Panglima, Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, itu keinginan dari UMNA murni. UMNA memerintahkan Khatib Am untuk membuat surat. Khatib Am memberikan Tiang sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Samina wa karena begitu kita diajarkan oleh Maulana Syekh. Bagaimana dari awal pendirian organisasi ini sudah jelas Samina wa Kita tidak bisa melihat kiri kanan, kita tidak bisa mendengar wajah orang di pinggir jalan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi, tidak boleh ada kepentingan personal, tidak boleh ada kepentingan golongan. Begitu kita berorganisasi, berarti kita satu. Kita berkeluarga dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Kita bersaudara dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Yang teringat waktu dia menjadi ketua wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat dulu, sebelum dia menjadi PBNU, yang selalu berbicara ke semua, yang selalu berpidato bahwa seluruh warga Nahdlatul Wathon adalah keluarga saya. Seluruh warga Nahdlatul Wathon adalah saudara saya. Kita bersaudara, kita berkeluarga dalam Nahdlatul Wathon. Karena kenapa? Kita dipersaudarakan oleh organisasi Nahdlatul Wathon. Kita dipersaudarakan oleh ini Maulana Syekh. Itulah makanya dengan persaudaraan, dengan kekeluargaan, kita bersama-sama membesarkan organisasi Nahdlatul Wathon tersebut. Kita bersama-sama menjaga muruah dari organisasi Nahdlatul Wathon. Ingat tadi kata Ibnu Jamaah, ilmu sebagai ibadah hati tidak akan pernah membuat pemiliknya menjadi benar, kecuali ia sucikan hatinya dan sifat yang buruk. Jadi hati kita ini kadang-kadang ada sifat yang kurang, yang bagaimana kita berusaha memperbaiki. Terutama anak-anakku yang masih bersekolah di sini, santri-santri Nahdlatul Wathon, perbaiki hatinya. Mulai dari sejak ini, dari sejak menuntut ilmu, jangan bercita-cita nanti kalau saya mau jadi itu, mau jadi ini, jangan bercita-cita terlalu tinggi dulu, belajar dulu. Timba ilmu itu dulu, pelajari ilmu itu dulu. Jangan bercita-cita terlalu tinggi. Begitu cita-citanya tidak tercapai, nanti semua dikerjakan yang tidak benar, ya. Jadi jangan terlalu, ya. Boleh kita bercita-cita, cuma jangan terlalu, supaya jangan menjadi pemikiran yang salah nantinya. Itu dia kenapa yang selalu mengatakan mulai dari hati. Alhamdulillah tadi Kapipam juga sudah menyampaikan kepada Ibu Sami apa yang sudah dibaca oleh Maulana Syekh. Ada maghrib dan subuh. Alhamdulillah yang dari umur 4 tahun bersama yang Maulana Syekh sejak umur 4 tahun yang pertama diberi gelar Tuan Guru Bajang oleh beliau. Oleh masalah nama 2 minggu yang digendong oleh beliau, setelah 2 minggu yang diperiksa istilahnya beliau, istilah Umuna dan istilah Ninirah, barulah yang diberi nama Zainuddin Abdul. Umur 4 tahun barulah yang diberi gelar Tuan Guru Bajang, dan
Gelar itu adalah gelar dari Nini Maulana Syekh yang diberikan oleh ayahanda beliau, ya, Dato Abdul Majid. Itu yang berikan beliau pertama kali nama Tuan Guru Bajang. Dari Nini Maulana Syekh ke Tiang, mungkin dari Tiang lanjutkan ke anak Tiang untuk menjadi Tuan Guru Bajang. Ya, memang begitu, dari pendirinya menginginkan hal seperti itu. Yang Tiang lihat Nini Maulana Syekh sepanjang hayat beliau tidak pernah melepas tasbih, ya, sampai beliau mesare. Dewi tadi menyebut itu yang sebut beliau tidak pernah melepas tasbih, beliau selalu muter tasbih. Makanya kalau ada yang pernah bersalah, mungkin itu masa mahat, jempol kanan beliau itu dia agak lekuk, dia sama kukunya juga lekuk beliau. Dia rata sedikit, agak masuk karena beliau selalu bertasbih. Yang buktikan dia memijit Nini Maulana Syekh itu biasa dari habis isya sampai subuh, tidak pernah turun dari pembaringan beliau. Yang pijit Tiang sama Niki kakak Tiang Hajah lalu si pemupus. Tapi kalau beliau aja paling udah jam 10-11 udah keluar. Yang nyoba waktu itu keluar, yang lihat Nini Maulana Syekh sudah mesare, turun dari tempat tidur beliau, belum sampai pintu tuh sampai cat menjero masuk beliau rumah sehari. Itu yang bilang kembali Tiang lagi dari sana, tidak pernah Tiang berani bergerak sebelum Tiang disuruh berhenti, dan dari sana Tiang tidak pernah disuruh berhenti. Makanya selalu kaki Nini Maulana Syekh jadi bantal Tiang. Namun Tiang ngapok lalu tidur Tiang, nanti waktu tahajud yang dibangunkan, diajak sholat tahajud dan seterusnya, diajak murid dan seterusnya. Nah di situ pada suatu malam Tiang perhatikan beliau sudah mesare, tapi tangan beliau ini tidak pernah berhenti. Tiang lihat sendiri gitu, sepanjang hayat beliau, sepanjang Tiang kirim Nini Maulana Syekh, tangan beliau ini tidak pernah berhenti bergerak untuk memutar tasbih. Sepules napi ya beliau mesare pasti bergerak terus gitu. Tiang lihat beliau sudah mesare, tapi tangan itu tidak pernah berhenti, tasbih itu tidak pernah berhenti. Sangat luar biasa. Dan Tiang sempat bertanya kepada beliau, apa yang beliau baca? Ternyata yang beliau amalkan adalah wirid nur. Wirid itu yang beliau baca. Tidak pernah beliau berhenti. Beliau selalu memutar. Dia tanya beliau, kenapa? Waseke antara hati itu kanca imam kusike kata beliau. Jadi nama hati yang kemudian hidup kuat imamku. Jadi kalau hati beliau mengucapkan wirid, tangan beliau ikut berjalan. Jadi biar beliau sudah mesari, berarti beliau tetap terjaga. Berarti beliau tetap wirid dia dan marah yang pelumuh nambah tidak. Kalau beliau tidak tetap berjalan. Itulah salah satu wirid yang diijazahkan mulai umur 4 tahun oleh Maulana Syekh. Tapi itu yang belum bisa, tapi yang diminta itu yang amalkan seperti itu. Makanya selalu wirid nur menjadi depan kalau di Maulana Syekh. Selalu itu yang beliau perkuat, wirid nur. Itu yang dipegang oleh almarhum Ustaz Ildan di Jurang dulu. Sebelum beliau meninggal 2 minggu beliau serahkan ke Tiang bingung. Dia bilang, bilik dulu, masih dulu umur belum. Sampun. Pas 2 minggu setelah beliau serahkan kembali, beliau meninggal. Itulah kelebihan dari wirid nur. Makanya sudah sewajarnya bagi yang belum dapat ijazah, yang belum mulai mengamalkan, silakan barang-barang penijazahnya di majelis dakwah Hamzah Nabi 2 setiap hari Rabu. Di majelis di Anjani ada 2 pengajian, hari Rabu dan hari Jumat. Hari Rabu jam 2 sampai jam 6, kalau hari Jumat jam 7 sampai jam setengah 11. Pengajian langsung oleh Khatib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Beliau selalu di sana setiap Jumat untuk pengajian, untuk mengirim kemunah. Kalau hari Rabu yang pengajian yang diminta juga hari Jumat, tapi insya Allah
ke depan nanti yang isi juga di pendidikan ke depan. Silakan mudah-mudahan kepada sehat, keluarga kami bisa hadir di Ajani. Insyaallah tahun ini kita akan mengadakan Ultah Madrasah PBDI. Ultah Madrasah PBDI. Tahun itu juga kita akan mengadakan Zikrul Aulia yang insyaallah antara bulan Juli atau Agustus kita akan mengadakan, karena sebelumnya itu akan ada acara reuni akbar alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon. Kita akan mengadakan di Anjani insyaallah di bulan Juli. Tadi sudah diancam sama Wakil Amir Bapak Tuan Guru Zainal Sederhana. Insyaallah kita akan mengadakan kelompok kami yang alumni Ma'had nanti hadir semua. Kita reuni sekali sebelum Zikrul Aulia. Alhamdulillah, itu saja yang kita sampaikan. Tadi pengajian kelompok kami sudah cukup. Yang minta bagaimana kita tetap mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adanya Nahdlatul Wathon ini. Kita tetap berpegang kepada trilogi perjuangan ini Malaysia, tapi trilogi ini yakin, ikhlas, istiqomah. Kalau kita sudah berpegang kepada trilogi perjuangan, insya Allah kita akan dengan mudahnya samina wa ta'na. Jangan samina tapi remeng, tapi samina wa ta'na. Insya Allah keluarga kami adalah jamaah ini Maulana saya yang samina wa ta'na. Mudah-mudahan kita semua ngirim beliau dari dunia sampai akhirat, seperti doa beliau yang selalu mendoakan kita agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga bila hisab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk mudah-mudahan kita semua termasuk marani kita bareng beli di dunia di majelis ini Maulana Syekh. Mudah-mudahan marani kita bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala ini Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita bareng kita saling lagi, kita bareng-bareng berjuang di Nahdlatul Wathon, tetap di garis ini Maulana Syekh. Kita berada tetap di garis pendiri organisasi. Jangan kita berkeliaran, jangan kita mau dipecah-pecah oleh orang makin seperti wasiat ini Maulana Syekh. Lupa yang baca tadi. Banyaklah orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Wathon, padahal dia di luar barisan, tidak seturut garis pimpinan. Kalau imam mulai takbirnya, haruslah makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Kalau anakku masih mengaku bahwa NW organisasimu, pastilah anakku taat 1000. Menurut imam kompak Islam. Ini Maulana Syekh menyuruh kita untuk kompak menurut imam. Imam pimpinan, beliau mengumpamakan pimpinan di organisasi Nahdlatul Wathon itu sebagai imam. Sudah beliau mengumpamakan seperti imam, seperti sholat, berarti kita itu benar-benar wajib. Kalau di organisasi Nahdlatul Wathon, fardu ain kita itu samina wa ta'na, itu fardu ain, tidak bisa ditawar. Samina wa ta'na itu harga mati di Nahdlatul Wathon. Karena begitu sebagai peraturan dari pendirinya, yaitu ini dah Al-Maqfurlah Maulana Syekh Tuan Guru KMJ Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Marilah bersatu di satu barisan, janganlah suka berkeliaran, tetap bersatu bersama ikhwan menurut pimpinan Nahdlatul Wathon. Kalau ananda memang setia, tentulah seturut dan setia, menegakkan NW ciptaan ayahda bersama menolak iblis yang iblis yang nyata nih yang bahaya sekali. Makanya apapun di organisasi kita kembalikan kepada pimpinan Kelompok kami di bawah jangan bisa digoyang. Kita bersama-sama menjaga muah dari organisasi kita, organisasi Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ciptaan ayahda, kuamanatkan kepada anakda, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon sampun berada di 34 provinsi, dan di semua provinsi ini ada madrasah kita. Ada madrasah Nahdlatul Wathon. Semua madrasah, semua pengurus wilayah baru yang lantik langsung kita peletakan batu pertama.
langsung kita peletakan batu pertama. Pasti ada yang menyumbang minimal 1 hektar tanah kita dapat gitu. Minimal. Kita tidak pernah minta tapi diserahkan minimal 1 hektar tanah. Alhamdulillah. Kemarin Ketua Pimpus Muslimat bertanya, ada madrasah kita di Jawa Barat? Ada. Sudah lama, sejak zaman Muna itu ada. Madrasah itu ada di Jawa Barat. Di semua kita ada. Di semua tempat kita punya madrasah. Walaupun itu kecil tapi kita punya. Kita punya. Ya, kita harus mensyukuri ini. Kita harus syukur berada di organisasi Nahdlatul Wathon. Kalau bukan keramat dari pendirinya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau bukan doa dari pendirinya, tidak mungkin organisasi ini akan bisa tersebar. Kalau dibilang seperti kata Khatifah, ini karena Maulana Syekh Zainuddin Sani Hamzah Wabi II membuat sekian provinsi bisa menjadi di 34 provinsi dan berada di 10 negara. Zainuddin Sani tidak akan bisa bekerja tanpa doa dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Zainuddin Sani bukan siapa-siapa. Yang ini hanya merbuat di Nahdlatul Wathon. Yang ini hanya pesuruh dari pendirinya. Pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Pemiliknya adalah Umuna bersama Nini Maulana Syekh. Beliau yang punya, bukan Zainuddin Sani ini. Bukan dia. Kalau ada yang bilang Zainuddin Sani yang punya ini, bukan. Dia bukan siapa-siapa. Yang hanya menjalankan amanah dia untuk menjaga organisasi Nahdlatul Wathon, untuk menjaga muruah dari organisasi Nahdlatul Wathon. Jadi, sampun nikah atur tiang, dan yang terakhir Pelunggu Sami harap kirengan tadi sudah disampaikan oleh semua yang berpidato bahwa kita tergabung di Partai Gerindra. Bareng-bareng semua tahu, sekit tahu lagi, agar supaya kita tidak diremehkan. Begitu kita berpencar, kita bercerai-berai, itulah yang buat kita akan diremehkan oleh orang. Jadi kita benar-benar diremehkan pada saat itu. Kita jangan merasa besar, itu jangan. Kita masih diremehkan karena kita belum kompak untuk bersatu. Kita belum. Nah, kalau belum Sami sudah taat kepada pimpinan, sudah bersama-sama di satu tempat, di satu wadah, insya Allah Nahdlatul Wathon ini sudah diperhitungkan. Insya Allah kita diperhitungkan. Sampun pelunggu nikah, calon pelunggu tadi untuk provinsi siapa? Ketua Pimpus Muslimat, Hajah Lada Sifat Lubus. Untuk DPR RI di sini Khatifah Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Yang perlu ingat juga bukan hanya foto beliau, bukan hanya rupa beliau. Yang perlu diingat sama pelunggu Sami jamaah tulisan nama beliau. Takutnya nanti hanya tulisan yang ditulis, belum harus Sami ingat bagaimana tulisannya. Itulah yang pelunggu Sami coblos di tahun 2020. Sampun nikah atur tiang, sekali lagi saya ucapkan tapiasih kepada pelunggu Sami semua, kepada jamaah di sini semua saya ucapkan tapiasih, kepada panitia, kepada tuan rumah semua saya ucapkan tapiasih. Alhamdulillah pelunggu Sami Kayun selalu berada di garis organisasi Nahdlatul Wathon. Pelunggu Sami selalu kayun untuk melaksanakan tugas dari organisasi seperti majelis ini. Majelis itu adalah yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh. Kita hanya melanjutkan. Berarti pelunggu Sami ini hadir di majelis Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di situ perlu hadir mungkin karena beliau yang mendirikan ini. Umuna melanjutkan, dia melanjutkan, semua kita melanjutkan. Tapi kekayaan beliau ini. Sampun nikah terbiang, kurang lebih dan tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.